Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, dan juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Khusus keluarga Sohibul Musibah yang mudah-mudahan selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi limpahan nikmat kepada kita semua, dengan limpahan nikmat yang tiada terkira, dari nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga rasa syukur kita mampu menjadikan kita sebagai seorang hamba yang selalu taat melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, mampu mengikuti tuntunan serta akhlakul karimahnya, sehingga benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kehilangan saudara kita karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diampuni
segala dosanya diterima iman Islamnya, dan benar-benar diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua semoga kelak saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadi seorang yang husnul khotimah. Amin. Yang membawa iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah kembali memasuki bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan dapat THR. Alhamdulillah. Yang dapat, kalau yang nggak dapat mohon diberi kesabaran oleh Allah. Sabar, ini ujian. Sabar. Jadi masuk bulan Sya'ban yang di dalamnya banyak hikmah, sehingga banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memberikan amalan-amalan, doa-doa, bahkan ada puasa-puasa sunnah yang tujuannya iman kita semakin kuat dan semakin siap menghadapi tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Karena setelah bulan Sya'ban ini bulan Ramadan. Jadi bulan ini bulan pelatihan, melatih diri untuk benar-benar menjadi orang yang ahli ibadah. Sehingga pas bulan Ramadan itu tidak kaget. Puasa sunnah, nanti bulan Ramadan puasa sunnah saja kemarin puasa, apalagi Ramadan, kan gitu. Akhirnya punya kesiapan, bersiap untuk benar-benar menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meskipun kita melatih diri dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih diri dengan puasa, melatih diri dengan sholat dan zikir di bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan sunnah, ada yang tidak kalah penting adalah melatih diri untuk berpisah dengan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita ini termasuk orang yang selalu mengisi bak mandi kita dengan air, sedangkan bak mandinya bocor. Zikirnya kenceng, puasanya kenceng, sedekahnya kenceng, tapi ternyata amalnya itu terus habis, lewat begitu saja. Apa salah satunya? Salah satunya berpisah dengan perbuatan zalim. Karena perbuatan zalim ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwa laknatnya Allah, laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala zalimin, diberikan atau dilimpahkan kepada orang-orang yang zalim.
Jadi Allah itu memberikan laknat kepada orang yang zalim. Maka jangan sampai kita ini ibadahnya kenceng, berbuat zalim juga kenceng. Nah ini kita hindari. Karena tujuan kita ibadah ini juga membentuk pribadi yang solih. Sholat yang kita kerjakan supaya kita menjadi orang yang solih, yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita hindari perbuatan zolim, karena kezoliman itu tidak akan membawa keberuntungan. Innahu la yuflihud zolimun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan, atau tidak ada keberuntungan bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu sendiri ada 3. Yang pertama, zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim terhadap Allah, mungkin kita ini termasuk orang yang sering diperintah sholat, bukan cuma ditinggal atau ditunda-tunda waktunya, tapi juga kadang-kadang ditinggal. Ini zalim kepada Allah. Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih keberkahan, Allah yang memberi derajat, Allah yang memilih kita sebagai hamba-hamba terbaik, yaitu orang yang beriman. Kita dijadikan pilihan Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan zalim kepada Allah. Diperintah tidak mau menjalankan perintahnya yang maha mulia, yang maha memberi kemudahan, yang maha memberi pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi orang yang zalim kepada Allah? Orang yang diperintah puasa, bukannya malah puasa, malah ngasih contoh supaya yang lain tidak puasa. Walaupun kita tidak puasa karena memang kerja keras, kerja kita berat, atau ibu-ibu karena memang lagi berhalangan tidak puasa, jangan menampakkan diri kalau kita tidak puasa. Hormati. Nah ini bukan orang di luar Islam, orang yang non muslim saja malah kadang-kadang menghormati. Dan kita sendiri yang muslim tidak mau menghormati bulan istimewa, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siap-siap nanti jangan jadi orang yang zalim, yang diperintah puasa tapi tidak mau berpuasa. Ini pakai ilmu mustika apa mau lanjut? Ibu-ibu ada punya ilmu mustika belum? Mustikabur. Mustikabur. Apa mau bertahan? Silakan kalau memang kehujanan berteduh. Sampaikan tangan. Sampaikan tangan merah. Itu tuh. Oh, ayo, speakernya. Silahkan ibu-ibu masuk ke dalam. Jangan ke rumah masing-masing. Justru kalau hujan kita zikir, doanya insya Allah dijawab. Amin ya robbal alamin. Waktu hujan malah justru kita senang.
Ini yang pertama, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu. Menjadikan Untuk membayar zakat Gelap situ. Gelap. unisok. balik lagi. Punya emas lebih dari 1 unisok. Punya ternak lebih dari 1 unisok. Nggak jadi. Lebih dari 1 unisok. Tapi Apa? tidak itu. Jangan ke situ udah. Juga diperintah pergi haji padahal mampu. Jangankan sekali tiap tahun saja mampu, tapi sekali saja tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan kita ini semua diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Amin ya rabbal alamin. Lalu ada berbuat zalim yang kedua kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Bukan hanya kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia ini memang jelas kita jangan zalim kepada siapapun, termasuk kepada makhluk yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini pernah dengar satu kisah, yang kisah itu mungkin kita anggap sepele, bahkan mungkin kita ini salah satu pelaku. Ada seorang perempuan, ini ibu-ibu ini benar, udah pada kabur. Gara-gara dia ngandangin kucing dikurung, gak dikasih makan sampai mati. Itu akhirnya dia ditetapkan sebagai ahli neraka. Gara-gara kucing. Nah, kepada yang lain juga sama. Sekarang ini kadang-kadang, ini kalau rame di media sosial, gara-gara pengen punya benda antik. Cari rumah atau sarang semut, disiram pakai cairan timah, itu kan habis. Semut itu kan habis. Kita nganggap semut itu kan binatang kecil, seolah-olah dia tidak ada artinya apa-apa. Apakah kita ini termasuk besar? Mungkin kita juga termasuk kecil. Coba dilihat dari langit. Kita ini jangankan dilihat dari langit, dilihat dari atas Monas saja. Mana yang ganteng, mana yang enggak, sama semua. Gak ada yang beda. Mana yang hidungnya mancung, mana yang pesek, sama. Repot naik ke Monasnya. Apalagi dilihat dari langit yang kecil. Jangankan kita, bumi kita saja kecil, hanya bagaikan pasir. Hanya bagaikan pasir di atas hamparan pasir. Jadi kita ini begitu dilihat dari langit sana kecil, maka jangan kita menganggap makhluk yang kecil itu kecil. Bagi Allah itu contoh untuk kita, supaya kita merenungi tentang kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan berbuat zalim kepada siapapun, kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berbuat zalim kepada sesama, menipu, merugikan orang, menyakiti orang. Ini perbuatan-perbuatan zalim. Jangan sampai tadi ibadah kita lakukan, tapi kezaliman juga masih kita lakukan. Ini amal-amal ibadah kita, ini pahalanya hilang, pahalanya habis. Yang ketiga, jangan melakukan kezaliman atau berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Berbuat zalim kepada diri kita sendiri ini yang melakukan maksiat-maksiat, melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada berbuat zolim. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezoliman yang kita lakukan itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Di hari kiamat yang kita butuh penerang malah mendapat kegelapan. Nah, ini berbuat zolim kita hilangkan. Baik itu zolim kepada Allah, zolim kepada sesama, termasuk kepada makhluk-makhluknya Allah. Baru yang ketiga, berbuat zolim kepada diri kita sendiri. Kita hindari, jangan sampai amal-amal ibadah kita menjadi amal yang sia-sia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita sholih dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sayyidina ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Balya bin Malkan alaihi salam
wa ila hadrati kutub rabbani wal arifin samadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila ruhi Harwati binti Parno wa ila ruhi Sutrisno bin Cahyono wa ila ruhi Parno bin Marhami wa ila ruhi Yohana binti Syahri wa ila ruhi Sumarni binti Adimun wa ila ruhi Hartono bin Parno. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya ghafur. Subhanallah ya rahim. Subhanallah ya ghafur. Subhanallah ya rahim.
Rahim Subhanallah Ya Ghafur Subhanallah Ya 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 Rahim La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Afdal dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin.
hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan sekaligus mengundang bahwa hari Minggu depan tanggal 9 kami di Rajab mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus pengajian bulanan dan penutupan sementara, yang mudah-mudahan kita semua dikasih nikmat sehat wal afiat dan umur, rizki yang barokah dan dapat hadir ke tempat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.